buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Terima kasih saya. Oh iya, kemarin nggak datang. Kemarin saya nggak berkata. Iya kemarin nggak datang. Mereka bahagia sekali. Silakan, habis semua. Pak Rosuki saya, Pak Peter dan Pak Jakob. Peter ya Pak. Bisa kan suka panggil Pak Jakob ya? Iya, terlalu formal kayak family name. Oh dia kita tuh Jakob waktu itu nipu soalnya dia. Canda aja juga. Ya, silakan baik Pak Rosuki Jaya Purnama yang saya hormati, Ibu Endang, saya hormati Pak Eko, Ibu Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami berterima kasih pada waktu yang Bapak sediakan buat kami. Ini terkait dengan kita seperti bilang juga di Indonesia ini kampanye lah, kampanye e-money, less cash society. Less cash society. Kalau mau cash yang dihilangkan kelihatannya nggak mungkin kan? Less aja. Masih tetap perlu cash, tapi kalau bisa memang lebih banyak transaksi-transaksi yang bisa dilakukan secara non tunai. Jadi saya didampingi oleh Pak Direktur dari Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Ibu Farida Pramilangin, yang sehari-hari memang mencoba membuat kebijakan-kebijakannya supaya Indonesia lebih berkembang dengan cash society. Dan ini satu lagi Pak Donanto, Pak di tempatnya di Farida juga. Nah, kami mungkin mau sedikit share tentang cash society, tapi setelah kami menggali lebih banyak, ternyata memang Bapak jauh lebih maju soal ini. Gitu. Jadi banyak transaksi-transaksi yang memang sudah diwajibkan menggunakan non tunai. Gitu. Nah mungkin dalam kesempatan ini kita mungkin mau dengar lebih banyak atau share lebih banyak apa-apa yang mungkin nanti bisa kita lakukan bersama. Nanti kita punya dengan Pak Eko sudah sering ketemu juga dan diskusi, mungkin itu antar terbaru. Saya silakan Bu Farida untuk share sedikit. Terima kasih Pak sekali lagi untuk kesempatannya. Kami dari Bank Indonesia ingin sekali kita bersama-sama industri, kemudian semua pihak yang concern pada peningkatan efisiensi perekonomian ya Pak, untuk lebih gencar lagi Pak menggunakan sistem pembayaran non tunai. Ada beberapa alasan Pak. Pertama, kalau kami bisa sampaikan, memang kalau kita dibandingkan negara-negara tetangga, beberapa indikator yang menunjukkan kemajuan sistem pembayaran non tunai kita ketinggalan. Kemudian beberapa kepentingan untuk yang selain efisiensi ya Pak ya. Kalau bicara efisiensi dulu, banyak pihak memang nggak merasa bahwa pembayaran tunai itu costly, karena memang ongkos penggunaan uang tunai itu tidak nyata-nyata ditanggung oleh penggunanya kan Pak. Padahal ada ongkos cetak uang, ongkos distribusi, ongkos ngitung, asuransi lagi, iya, keamanan lagi udah pusing. Kami berupaya dan Pak Gubernur kami juga bilang tolong lebih gencar lagi untuk mendorong masyarakat menggunakan non tunai. Kami tahu bahwa Pemda DKI ini sudah banyak melakukan langkah bersama ke arah itu Pak, termasuk dengan Bank DKI. Tapi dalam kesempatan ini kami ingin menawarkan sekaligus menyampaikan kembali bahwa ada beberapa hal yang mungkin masih bisa ditingkatkan Pak. Baik dari segi penerimaan
Pemda DKI dari segala jenis revenues ya Pak. Kemudian dari segi pengelolaan anggaran dalam hal ini pengeluaran yang mungkin masih bisa kita tingkatkan efisiensinya. Baik dari segi kalau memang sekarang sudah banyak yang dilakukan oleh Bank DKI, mungkin kami bisa sampaikan juga bahwa kalau dari segi penerimaan Pak, semakin banyak bank yang berpartisipasi sebetulnya sebagai front end ya Pak ya. Artinya semua pihak yang harus membayar kepada Pemda itu dimudahkan Pak, dimudahkan untuk pembayarannya. Kami memang selalu mendorong, kami menyebutnya interconnectivity Pak, supaya kalau orang punya rekening di bank A, ya dia dengan mudah bisa membayar ke Pemda, tidak harus dari bank tertentu gitu. Dan itu bisa di-interconnectivity, kecuali memang kalau ada kebijakan dari Pemda bahwa semua uang Pemda harus di Bank DKI, itu nggak apa-apa juga Pak. Tetapi channel untuk masuknya bisa kita upayakan dari berbagai channel. Termasuk ini Pak, Bank DKI itu sudah jadi penerbit uang elektronik. Ya. Yang untuk Ini saya udah pakai itu, itu udah ya Pak ya? Jakat ini. Iya, nah Untuk itu ya. itu bisa digunakan lebih banyak Pak, kayak yang misalnya Ini mesti cepat ini Pak, cetaknya ini Pak. Dengan nunggu data dari BKK. CPNS baru ini harus semua nih. Nanti kita koordinasi dengan BKK. Mereka punya anggaran sendiri itu yang konyol loh. Ini memang masalah di kita itu bukan masalah teknis Pak. Masalah punya kepentingan pribadi. Kalau nggak ada kepentingan kerja apapun enak kok. Betul, apapun enak. Saya 21 bulan sini enak-enak aja kok. Nggak ada kepentingan kerja aja. Itu ya jangan. iya. Misalnya ya Pak, kalau Bapak ada biaya apapun, retribusi atau apapun, kita bisa juga pakai loket, mereka pakai uang elektronik gitu ya Pak, jadi nggak ada cash. Bisa pakai JK itu kan Pak, jadi mereka beli di depan, nanti kalau ada sisa mereka bisa ambil aja. Transjakarta per 1 Agustus sudah kita paksa. Iya. Jadi dulu alasan macam-macam dari sud itu memang cari alasan supaya bisa nyolong. Saya tidak mau tahu. Dia bilang nanti penumpangnya akan mengeluh. Nih gak usah naik bus. Saya gituin aja. Lu belagu banget udah mau naik bus gitu loh. Ya gak usah naik bus kamu kalau nggak mau pakai. Kita paksa dong. Ini enggak, ini cuma cari alasan. Karena dia mau ngilup. Saya suruh KPK turun, ketangkep kok rusun itu semua. Makanya rusun tuh nggak mau debat Pak. Dan sekarang alasannya Bapak cuma mau contoh 1-2 rusun aja, nggak mau total katanya. Terus saya kejar, kenapa tidak semua rusun? Katanya Bank DKI tidak siap, siapnya hanya rusun percontohan saja. Mana ada bank dikasih nasabah tidak siap? Karena duitnya dicolong, kalau dia tagih itu bagi-bagi, Pak, dipinjem Pak. Saya suruh pecat Pak, kepala dinas saya nggak mau pecat, cuma turunin pangkat, saya nggak mau, pecat aja. Gugat aja saya. Kalau pecat banyak-banyak kan patungan ke pengacara kan lebih murah saya bilang. Pecat aja udah. Aku udah muak gitu. Sampai Juli ini masih ngelak Pak. Ngelak terus. Saya udah bilang seluruh pasar jaya semua distribusi. Nanti PKL pun kita mau kenakan semua. Semua si debit, auto debit. Karena bank bagi saya BI kontrol 3 kali debit nggak bisa, ada blacklist. Kalau Anda blacklist nggak bisa buka rekening bank lagi dimanapun, selama saja Anda tidak punya izin dagang, tidak punya izin tempat tinggal. Sederhana saya kontrolnya. Jadi bukan nyogok orang saya, dia nggak mungkin nyogok BI untuk mencabut blacklist untuk urusan. Nah, jadi saya itu maksud saya itu kontrolnya di situ Pak. Ya, seluruh PKL semua pasar kami harus didebit. Nggak dikerjain Pak. Orang bilang saya marah-marah, saya sudah nahan diri cukup baik. Saya bilang, saya kalau malam itu di rusun, waktu saya masukin orang tua itu, dikerjain saya pulang, balik lagi nggak dimasukin. Kalau saya pegang pistol malam itu, saya perintahkan mereka masukin, nggak ada yang mau kerja. Wah, gue belum perintah di lapangan tengah malam, jam 7 malam. Saya tanya, yang mau ikut saya tetap mau ikut, dicuekin saya Pak, ramai-ramai kompak Pak. Saya pikir malam itu ya Pak ya, kalau saya pegang pistol Pak, saya bunuh mereka Pak. Supaya apa? Supaya menteror mereka. Karena dia pikir nggak mungkin ada Wagub mau masuk penjara demi Anda begitu enak. Tapi saya mau masuk demi itu. Supaya seluruh PNS takut nanti kalau ada Wagub yang gila lagi kayak saya nanti. Tuh dites lolos kan. Malam itu saya sudah suruh ajudan isi peluru semua kok.
Saya pikir masih diserbu kan, karena kan kita udah ribut di lapangan kan. Saya hanya berpikir ya sudah, saya suruh pistolnya taruh di sini pegangnya ajudan. Dan kau masang nyerbu saya, kalian begitu aja kan nggak mungkin pukul kalian. Supaya saya bisa sempat tarik pistol. Kalau kamu sini saya susah nariknya, kalau di sini saya gampang nariknya. Saya udah ngajarin itu sampai ajudan. Saya berpikir sebelum saya mati, 10 mati deh. Saya cabut 2 pistol. Aku udah nekat udah malam itu. Terus besok kan mau pecat kepala dinas masukin surat. Kalau bapak pecat dia, saya mundurkan diri, kurang ajar nggak? Aku kan bingung, wagub kan. Terus dia masukin ke Pak Gubernur. Kata Pak Gubernur, semua datang. Ini orang baik. Saya temuin Pak Gubernur. Nah Pak Gubernur, belain saya lah. Ya sudah, kalau dia mau berhenti, suruh berhenti aja. Suruh berhenti aja, udah kata Pak Gubernur. Aduh, terus pindahin orangnya ke yang sama. Sampai hari ini, udah 20 bulan sampai kejadian. Saya baru bulan pertama kan. Gak dikerjain semua. Kemudian saya mulai marah, mau pecat, baru mulai mau kerja lagi nih. Terus dia juga mainin. Gak semua. Padahal ban kan siap. Itu persoalan. Jadi gini, saya pikir BI udah backup kami, kita pengen data. Kemudian saya sempat ngobrol banyak sama Pak Jokowi. Pak Jokowi kan bertahap. Saya kira kalau saya presiden, saya akan paksakan seluruh Indonesia hanya boleh tarik cash di ATM 1 kali UMP. Nggak ada pilihan. 1 kali UMP. Saya akan keluarkan peraturan kesepakatan bersama. Anda butuh uang berapa banyak? Orang kecil kok, orang kecil 1 kali UMP juga nggak mungkin ditarik semua. Nggak bisa nyogok lagi nanti. Pusing malah. Itu sing dolar yang gede-gede itu, yang berapa tuh? 10.000 itu. Yang di sana pun nggak ada gitu kan. Hanya ada jual di Indonesia untuk nyogok pejabat. Ini gimana mau belinya nanti gitu loh, kalau semua mesti transaksi. Kamu bawa dari bandara masalah. Itu untuk ngetop. Nggak ada lagi cerita pakai berangkas isi dolar tukar, nggak bisa. Nah terus Pak Jokowi bilang gini, bertahap dulu. Saya nggak tahu udah dilantik berubah nggak. Wah sekarang mesti enak saya ngomong berdua kan, sebagai presiden terpilih kan. Jadi beliau janjikan seluruh Indonesia Pemda, seluruh Indonesia Pemda akan gunakan less cash society. Ini langsung kita non cash transaksi. Ya kita akan tekan, nanti kami pun akan tekan. Kita nggak mau 100 juta lagi Pak, 25 juta. Kita akan turunkan 25 juta. Nah saya pun udah mulai, uang operasional bayar gaji semua itu udah transfer Pak. Semua udah transfer. Jadi saya nggak mau, saya udah bilang sama Bu Endang juga nggak jalan juga. Honor semua pun transfer. Nah termasuk yang pajak. Misalnya saya dikasih yang gaji 10 kali gaji itu loh Pak, per 3 bulan. Saya tidak mau ditarik cash. Sekarang masih tarik cash Pak, baru store Pak. Itu yang saya tidak mau. Baru dibagi-bagi store, saya tidak mau. Saya giro aja. Per bagian, per potong. Walaupun bukunya pakai banyak, ya nggak apa-apa. Atau kita bikin 1 set, ini ditransfer berapa banyak gitu Pak. Bank harus bisa atur. Jadi 1 lembar ini, ya ini bagian dari apa ya? Kami pemegang saham ya Bapak kasih kami lah 1 lembar kertas, kita 1 cek tanda tangan, ya itu dia sebagai bukti untuk transfer. Mungkin BI bisa terima. Oh tiap 1 transaksi 1 cek kan juga. Salsu aja Pak. Nah, Sampai aja. 1 kasih lampiran tangan itu dikerjakan. Kayak perusahaan-perusahaan kan dibantu seperti itu. Nah saya kira kalau ini bisa jalan di DKI, saya mau tekan 25 juta nih Pak per tahun depan. Gak bertarik lebih dari 25 juta. Semua transfer. Jadi kelihatan duitnya kemana, semua transaksi kemana. Nah dan soal KTP saya bicara sama Pak Jokowi juga. Saya dari dulu Pak, saya tidak mau ada IKTP. Gak bisa 5-6 triliun. Saya mau tugaskan seluruh bank pembangunan daerah atau bank BUMN kalau Bapak mau tambahan. Semua yang namanya masyarakat yang sudah punya KTP, dicetakin KTP-nya di ATM. Bank lebih teliti kan?
Sehingga ketahuan. Jadi cuma tidak perlu cetakan dia rekening koran atau laporan karena uangnya nggak cukup ya. Kalau kita mau bantuan tunai kepada mereka, langsung transfer, Iya. nggak pusing. Lalu kalau ada bencana, banjir segala macam nih Bu, misalnya tengah terjadi banjir nih, bencana, kalian Bu lihat aja. Saya mau lakukan di Jakarta nih Pak, saya pernah cerita sama Pak Eko ya waktu itu ya. Kan banjir misalnya, satu wilayah Kampung Pulau segala macam. Semua orang bawa makanan, bawa selimut gitu banyak. Ibu tahu nggak BI udah kasih sekotak apa belum? Bank DKI datang kasih sebungkus, BI sebungkus, BCR sebungkus, jualan saya. Makanya saya ngarepin banjir, makanya banjir orang Jakarta tuh seneng-seneng. Kampung Pulau mesti beresin, nolak malah. Udah banjirnya seumur hidup. Ini kalau lagi paksa ya, pagi baru rapat. Udah ruko, saya mau sikat, saya nggak motong. Minimal Bukit Duri tenggelam biarin. Kampung Pulau saya mau hajar dulu nih satu, karena lebih pendek. Yang mau maki-maki saya nggak mau pilih saya lagi, saya nggak peduli. Saya kasih tahu mereka saya nggak peduli. Inspeksi sungai, kanal, kereta api, aku sikat semua habis lebaran ini. Mau kolong tol, mau kolong apa, paling nggak mau pilih saya lagi. Ya udah, paling pusing amat gitu loh. Oh hidup mah, misalnya kalau ibu saya baru cerita, tahu sepupu kamu di Pontianak hampir bangkrut. Ini ceritanya Pak. Udah mau bangkrut udah, karena menjelang Krismon dulu Pak, sebelum kerusuhan Mei itu udah. Dia juga pinjam dolar mulai naik, gak bisa bayar. Sampai dia udah mau tarik anaknya dari Australia, udah balik lagi, dia gak usah sekolah lagi. Dia udah give up, gak ada duit lagi. Dia cuma doa gini sama Tuhan, Tuhan apapun boleh kamu ambil. Saya cuma minta kesehatan dan satu kuali, satu apa buat masak itu misalnya. Saya doakan panci itu, kuali itu jangan diambil dari saya. Saat itu saya masih bisa jual pisang goreng. Ini pengusaha besar loh, besar dia cerita. Itu aja aku minta, dia bilang. Nggak minta yang lain. Saya masih bisa jual pisang goreng. Ini orang Pontianaknya pindah ke sana. Sepupu saya, dia menikah, bapaknya menikah orang sana. Dia cerita. Nenek ya, dari nenek bapak saya. Tapi gimana caranya? Ini dia kesaksian dia. Lalu Krismon, orang Jakarta ini banyak stok barang nggak bisa jual Pak. Itu dikirim semua ke Kalimantan Barat tanpa mesti bayar. Suruh dia jual baru bayar. Macam-macam barang ditumpukin. Cetak duit dia Pak. Cetak duit. Lalu dikirimin ke anaknya nih, yang sekolah lagi nggak jadi batal, terus kirim anaknya banyak duit, dia untung banyak. Dia pikir anak sekolah diberesin deh. Sama anaknya telepon apa bapak sama ibu mau kabur apa gitu loh. Kok mulai kirimin duit gitu banyak, apa pengen kabur? Lari dari orang? Enggak, dia bilang ini betul-betul orang titipin barang. Nah, maksudnya saya ceritain itu, ini ada jalan aja lah. Tapi pagi saya telepon ibu saya ngobrol gitu loh. Pagi saya nggak peduli. Apa saya juga ngomong sombong ada modal kok, bukan miskin banget gitu, nggak ada utang bank saya gitu loh. Saya nggak peduli, orang nggak mau pilih lagi 2017. Tapi semua jalan saya mau sikat semua. Jadi Jakarta ini jadi bagus. Dan kereta api ya, sekarang terima kasih kereta api sama kita. Jalan inspeksi kereta api itu semua dudukin di penduduk padat. Nah saya bikin jalan inspeksi. Dia bisa nggak bikin halte stasiun-stasiun kecil kereta api? Bisa. Itu nolong kemacetan. Tadi Bapak tinggal jalan dikit ada kereta api. Ini kan putar di tengah kota nih Pak. Itu ada loop line. Ya Bapak nanti akan berpikir mau ke tempat situ ada kereta api begitu bersih, begitu nyaman. Kenapa saya nggak naik kereta api saja? Terus ada satu tiket dengan kereta api dengan kita, bus. Orang akan memilih naik kendaraan umum. Macet kan? Ada yang parkir. Jadi saya lagi pikir ini Pak Jokowi sudah sepakat, termasuk IKTP dengan tim Bangkan, jadi semua orang ini. Saya dari banjir. Gimana cara kelola banjir? Ini dilakukan kalau nggak salah tuh waktu di Irak atau di bencana India, saya lupa. Saya pernah baca apa dengar Rusia, waktu terjadi bencana. di Rusia. Jadi orang yang ngalamin bencana itu tidak dikasih barang Pak.
dikasih e-money. Iya. Lalu mereka harus beli dari konter yang dibuka. Sehingga terukur. Bukan semua orang datang minta nasi. Nggak bisa. Anda harus beli nasi. Walaupun nasi harga murah ya. Tapi terukur nih siapa yang beli. Dan di situ termasuk cash management kelihatan dong keluar. Anda belanja apa saja. Kalau Anda beli pamper sampai 2 lusin, Anda mau jualan. Ini udah bullshit. Itu bisa dikontrol kan. Tiap toko belinya berapa. Jadi semua orang dikasih itu Pak. Nah saya mau nanti Jakarta seperti itu Pak. Makanya saya mau desak semua penduduk DKI punya rekening bank. Dan Anda saya paksa punya rekening bank. Karena Anda mau naik bus, makin miskin Anda, semakin miskin Anda semakin butuh e-money. Karena kalau enggak Anda nggak bisa naik bus, nggak bisa transaksi. Orang kaya nggak usah bilang pasti dia punya. Jadi semua seperti itu. Nah kita rencana mau gencar nih 2015 ini. Saya paksa PKL semua punya. Nanti lama-lama transaksi ini semua mungkin punya. Bayar loket. Aduh Pak, semua main. Kayak di KIR kemarin Pak. Itu Bapak belum pasangin store langsung Pak. Itu mesti bawa uang lagi dikawal. Jadi masyarakat calo semua tutup aja kemarin. Capek. Tutup aja udah. Itu bukan KIR Pak. Jualan stiker Pak. Satu mobil kalau dihitung 35 menit. Ya untung KPK mau bantu kita ya. Jadi saya senang nih KPK jadikan kita jadi model. Dan saya juga cari gara-gara sama BPK yang dipenuhi ketuanya oleh orang-orang politik semua. Kan BPK kan orang politik semua tuh. Aku cari musuh aja biar dia ngaudit kita gila-gilaan. Kan jadi auditor gratis. Sengaja aku tantang terus, aku ajak ribut terus. Supaya dia makin kejam kan. Makin kejam bagus. Ya tangkapin itu anak buah saya, bukan saya. Kecuali saya dapat setoran ya, saya takut ya. Saya udah temu nih, banyak sekali kasus saya lagi ragu dilapor KPK apa enggak. Saya udah dapat info lagi nih. Banyak izin, misalnya tuh pengusaha udah saya bilang, kamu harus kasih ini, kasih itu. Iya, tapi izinnya tetap yang kasih izin tuh minta miliar-miliar juga. Nah saya nggak tahu bisa tangkap tangannya. Kita nggak ada pembuktian terbalik. Makanya saya pengen tuh tidak ada cash. Kamu gimana mau nyoba orang 1 miliar, 5 miliar mau tukar dolar kalau nggak bisa cash di seluruh Indonesia? Nah orang politik takut, nanti kampanye gimana? Kalau saya memang mau pikirin. Dia bilang Pak Jokowi. Nah dia juga ngerti kan orang politik. Kalau saya nggak peduli. Kalau saya presiden, aku sikat seluruh Indonesia. Kamu kalau nggak mau ya nggak ada transaksi. Untuk apa transaksi? Orang kaya nggak kantongin duit sebetulnya. Kasih tip juga berapa sih? 50.000 juga nggak habis. Aku ngantongin seminggu nggak habis duit saya. Ya udah ke toilet kasih orang di toilet dan parkir kasih itu aja. Nggak habis kok uangnya kok. Nggak mungkin kalau sehari 1 kali UMP. Nah tapi nanti bisa ada orang dagang duit tuh dikumpulin, suruh banyak orang kumpulin. Tapi nanti bisa kita trace kok. Jadi kalau ada orang yang gaji miskin, pegawai yang gajinya pas-pasan, mereka kasih cocokin dengan NPWP. Orang yang NPWP-nya hampir nggak bayar, dia tiap hari narik duit, ada duit masuk ke dia. Kalau masuk duit ke dia terus, saya kenain pajak loh. Karena ada penghasilan nggak dilaporin. Nanti orang ngaku, itu bos saya yang kirimin. Atau dia dibikinin ATM atas nama bosnya, dia yang pergi narik. Jadi ketahuan kok. Orang yang nama itu tariknya terus tiap hari narik, kan bank ketahuan. Kenapa tiap hari naik? Apalagi BI kan, dia bisa ganti macam-macam bank, tapi ketahuan dong nama yang sama. Makanya saya mau paksakan nanti yang KTP itu harusnya, tapi nggak tahu berani nggak. Pak Jokowi kan banyak kepentingan politik ya. Kalau saya kan memang masa bodoh saya. Kalau tiap KTP itu adalah bank, Pak. Jadi sudah data kependudukan saya di cross check oleh BI. Gampang nggak Pak? Mana ada orang double KTP? Kalau dia mau ganti nama, Basuki T Purnama, BT Purnama, Basuki Cahaya P. Oke, bikin aja semamu. Nembak KTP dong, NPWP-nya juga 5. Kamu mau nggak NPWP 5? Jadi yang bisa menjadi leading sektor untuk elektronik IKTP segala macam harusnya BI. Dengan seluruh, karena sistemnya sudah jadi.
Saya ngomong ini loh di Komisi 2 DPR RI. Makanya Mendagri agak sewot sama saya nyenggol, nyentil dia dikit. Karena ini perkara musuhan lama sebetulnya, isu panas lama di Komisi 2. Sampai saya dimarahin dari fraksi saya kok. Udah meninggal ibu ini. Dia ini ada uang segala macam. Jangan baik ngomong kamu. Wah, saya udah teriak keras di Komisi 2. Dicuekin. Ini bancakan duit semua. Mana beres IKTP kita? Kalau suruh bank, langsung beres Pak identitas. Semua bank beres gak? Kayak kartu mahasiswa. Nah itu yang mau kita kerjain. Ya maksud saya sekarang, udahlah Indonesia kita bukan wilayah kita. Di Jakarta kita mau paksain. Nanti transaksi di bensin segala macam SPBU otomatis orang debit. Apalagi saya mau keluarkan surat tidak boleh ada bensin subsidi di sini. Jakarta nggak boleh ada. Saya tidak melarang subsidi dari pusat, tapi saya melarang izin operasional SPBU yang jual bensin subsidi. Oh iya. Boleh itu. Iya boleh. Kan situ dari saya kan. Nah kalau Anda mau jualan subsidi, jangan di tempat saya. Saya punya jatah. Itu urusan kamu, emang saya pikirin. Kamu ke sana. Kalau enggak, kan negara ambruk Pak. Kalau BBM subsidi terus. Yang dapat orang kaya kok. Nah kita subsidi mau di mana? PSO, Public Service Obligation. Di bus. Iya. Kamu beli bulanan, dengan debit card kita bisa atur kan Pak. Nanti yang beli bulanan, dipotongnya lebih dikit. Terus ada yang satu family, satu kartu keluarga punya, beli kasih langganan bus, Anda berhak masuk Ancol gratis. Masuk ke Dufan, di step nama-nama ini diskon. Langsung kok. Debitnya lebih kecil. Itu mah, aduh, betul-betul kalau semua pakai gini ya, kontrolnya gampang sekali. Ya, anak sekolah di Singapura juga. Ya, saya tinggal set bus saya ini. Ini musim liburan ini. Harga busnya turun, tinggal di debitnya lebih kecil kan? Kan itu tinggal mesin, debitnya lebih kecil. Langsung jalan. Tidak ada yang diskon Pak. Tinggal waktu dia tap, yang biasa dipotong 3.500, sekarang dia 1.000. Ya mahasiswa juga sama. Atau kita bisa ngatur jam sekian, kalau yang jamnya lebih sore atau yang siang yang kosong, supaya orang-orang tua itu mau naik bus, dia tap bisa cuma 500 atau 1.000 di debitnya. 3 setel. Jadi pas yang jam yang kosong itu kan kelihatan nih di Transjakarta nih. Jam yang busnya kan kita mau headway kan tiap 7 menit 10 menit. Kosong ini. Kita tinggal bikin bila perlu 500 atau 100 perak atau tergratiskan supaya paksa orang pindah. Jadi orang mikir nih, kalau jam 9.10 nih naik bus nggak bayar nih. Berarti cuma di debitnya 500 atau 1.000. Mendingan naik bus. Nah ini semua, makanya saya maksa. Saya maksanya di tahun lalu loh Pak, nggak dikerjain loh Pak. Betul ya Pak, gara-gara bilang alasan harta itu semua. Udah tahun lalu kan Pak, kita cerita ini. Nggak dikerjain. Ini kan di PT aja udah. Sama kayak KIR. Pernah nggak kepala dinas laporkan ke saya ada tempat KIR yang hancur. BPKD nggak mau terima itu Bu, 3 tahun. Yang saya kemarin sidak itu nggak diterima tuh. Ini kan BOT. Udah 3 tahun yang lalu tidak diserahkan. BPKD harus terima. Kadang-kadang orang kita juga brengsek BPKD dulu. Kalau ngasih barang pun harus nyogok Pak. Kalau tidak kita nggak mau terima. Jika diterima-terima barang ini. Dan ini juga biarin rusak kenapa? Komputer itu, aduh udah jadul zaman saya SMA tuh komputernya itu. Buat taruh duit. Petugas di sini mereka manfaatin honorer semua untuk main duit. Dan dinas gak pernah laporkan sampai KPK turun. Kenapa? Saya kira ini bancakannya dinas. Bayangkan ya, 1 orang saya tanya, berapa duit kamu dikasih bos kamu? Enggak tahu. Nggak usah bohong, gue bilang. Lalu kan gue bilang bos, gue bilang 400.000 Pak. Resminya cuma 100.000 lebih. Anggap 200.000 saja Pak. Dan resmi Pak. Nggak masuk akal, dan resmi masih 90.000 plat. 100 berapa lah. Berarti 300.000 lebih loh. Kalau 200.000 aja kali 700 kendaraan kemarin per hari. 1,4 M sehari. Masuk akal nggak kepala dinas tidak tahu? Ada anak buahnya kolek sampai 1,4 M. Ini rezeki di dinas perhubungan, gila-gilaan.
Nggak heran jam tangan bisa Richard Miller, sepatu sandal bisa 17 juta, 20 juta. Betul loh sini, nggak heran sama Hermes, tas, apa segala macem. Yang ibu-ibu yang di dinas-dinas, saya tahu semua kok. Luar negeri semua. 1 juta lebih ya. Nah, kali sebulan 3 M lebih. Masa nggak tahu? Sebulan kau 3 M baginya tuh kenceng nih. Gila. Semua pura-pura nggak tahu. Sampai kemarin digeledah di KPK. KPK itu minta saya dari pagi, bawa jalan dulu aja lah. KPK sih berani. Bawa senjata, preman saya bawa soft gun. Jadi KPK bawa senjata keras panjang. Macam-macam tembakin aja udah. Aduh ngeri itu di situ. Langsung tempat liarnya juga hidup. Jadi semua biro jasa itu dudukin jalur hijau. Kios-kios rumah semua. Dan PLN kasih listrik lagi. Iya. Kelihatannya ada listrik. Ini negara udah salah urusnya itu udah. Dan mesti ganti rohiman lagi waktu dibongkar. Enggak, saya masukin penjara sudah untung. Tapi saya nggak bisa paksa polisi, jaksa panggil mereka kan. Makanya saya bilang Pak Jokowi kalau Pak jadi presiden, saya minta backup 2 itu aja Pak. Kapolri sama Kajadung yang mau nurutin untuk tangkapin semua. Nggak ada uang kerohiman, itu dudukin tanah negara, tangkapin penjarain. Baru orang takut. Itu tujuannya jadi presiden dia bilang. Coba Jakarta nggak beres. Beliau sih bilang, pokoknya saya dukung full. Bapak mau apapun saya kerjain Pak. Soal subsidi semua saya kerjain di sini. Paling saya nggak kepilih lagi. Kalau orang politik kan mikir-mikir kan, lakukan yang tidak populer kan tidak terpilih. Saya nggak peduli. Wah, hajar aja. Pokoknya Jakarta beres saja. Itu kalau Bapak bisa main kalau dari jalan Banjir Kanal Barat Pak ya. Kita bikin jalan inspeksi sampai ke bandara. Itu nolong tol tanpa bayar nggak itu namanya? Kiri kanan 7,5 sampai 10 meter dari Manggarai. Selatan ke arah utara. Sisi kiri kanan. Jadi siapa bilang nggak bisa tambah rasio jalan? Singkirin aja yang rumah-rumah kumuh. Rumah kumuh orang Jakarta, periksa aja. 3/4 juga orang nyewa dari luar Jakarta kok. Itu nambah penduduk. Nah, itu disurvei dari BPS, tambah KTP DKI itu dia menambah kemiskinan. Ya survei BPS itu konyol tuh, bukan periksa KTP DKI loh kali. Yang penting jiwa di wilayah. Semakin banyak kumuh, semakin banyak udah sikat aja udah. Diputus listriknya juga sudah. Nah, saya PLN nggak mau putus. Itu problem. PLN bukan kita kan. Oh iya, PLN nggak bisa jadi. Ini negara memang kacau balau sebetulnya. Mesti presiden urusin. Ini jalan nggak? Ya kita coba aja Pak. Tahun depan kita udah mulai 25 juta Pak. Mulai sekarang perubahan udah transaksi. Ya kita terpaksa semua transaksi kan. Iya, sekarang kita BPKD kan. Nggak ada lagi. Honor-honor pun semua sudah nggak bisa amplop hitung-hitung duit lagi loh. Ya, yang lain masih. Saya nggak mau lagi tempat lain hitung-hitung duit itu. Kemarin kan masih hitung-hitung duit lebaran di sini. Saya udah bilang sama orang saya nggak boleh hitung-hitung duit begitu. Semua orang punya rekening bank kok. Ngotot pemain dia seirin semua. Mana ada cerita hitung-hitung duit lagi amplop-amplop lebaran. Semua transfer, mau 200.000 ya, mau 500 ya. Bisa overbook semua kan. iya. Kau tarik dulu, dia minta tarik dulu. Nggak bisa, semua mesti. Tambahan informasi itu sedikit Pak, kalau yang untuk bantuan pemerintah di skala nasional itu kami mendorong penggunaan uang elektronik untuk PKH Pak. Jadi per September program keluarga harapan BLT-nya Pak, yang didistribusi tiap 3 bulan sekali, itu yang selama ini tunai. Lewat pos giro kan dulu ngambil. Iya betul Pak, tapi pos giro katanya lama dan mereka kurang puas penerima. Jadi sekarang mau dicoba ke uang elektronik Pak, dan uang elektronik itu yang register Pak, jadi benar-benar tercatat gitu Pak. Kemudian bisa ditransfer. Nanti juga ada uang elektronik itu diperluas layanannya, boleh melalui agen-agen. Mereka bisa ngambil di agen Pak, bisa ngambil di retail kayak supermarket kecil.
agennya bisa sampai individu nanti. Ya itu imani. Iya. Ya itu sih bagus. Cuma kalau saya berpikiran, saya pengen seluruh penduduk Indonesia itu berrekening bank. Setuju Pak. Kenapa? Misal contoh, bantuan kita begitu banyak dari donor asing, dari swasta terlalu banyak. Siapa yang cross check dia dapat lebih atau tidak? Iya. Jadi yang punya koneksi, makanya bisa ada preman tanda kutip LSM yang ngurusin. Dia yang dapat duit. Jadi kan yayasan. Iya. Dia yang bagi kayak sekarang kita ngomong jujur. Bantuan basis duafa fakir miskin. Bank bikin, ini bikin. Bapak jamin nggak yang datang dengan anak-anak itu sudah pergi besoknya ke acara bank yang lain? Kan koneksi ke yayasan. Terus yakin nggak yayasan itu dapat di 3-4 bank, anaknya dikasih 3-4 kali? Iya. Jadi kalau ngurus negara ini, udah kalau Anda miskin, saya pelihara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dipelihara oleh negara. Dipelihara yang bagaimana? Saya transfer ke rekening bank Anda. Dan kalau saya masih ragu Anda macam-macam, ini kan digital post kan sudah murah tuh, yang point of sale semua tuh. Ya udah teknologi tambah lama tambah murah kan. Boleh nggak saya buat peraturan lagi? Yang dapat ini hanya boleh beli beras, beli apa di toko yang ditunjuk. Anda nggak bisa tarik ATM lebih dari itu. Ya ATM cuma saya takarin Anda berapa untuk kebutuhan kecil. Tapi Anda harus belanja di toko-toko ini. Segala keperluan. Dengan digital point of sale tadi kan bisa. Jadi kamu nggak bisa main-main. So kalau kamu nakal, kamu beli itu jual lagi. Saya bisa pelajari mana masuk akal saya beli pamper. Misalnya apa nggak ada baby lagi, kok beli pamper? Nggak ada orang tua beli pampers. Ini orang mau tukar duit nih. Di situ ketahuan kok. Nanti si bupati semua tinggal kontrol. Kemana? Kalau sekarang hampir semua saya pikir. Mungkin lebih dari setengah itu bantuan sosial itu tidak sampai kepada orang yang berhak. Nanti yang dapat berhak pun kita merusak mental mereka. Ya mereka tuh mental minta-minta jualan. Dia bukan pengemis yang butuh makan. Misalnya contoh Jakarta. Kemarin saya ke Sunda Kelapa. Buka bersama di masjid. Saya tanya-tanya, berapa ribu orang makan di sini? 2.000 yang nggak sampai. Sahur berbuka. Yang buka sini siapa? Sopir taksi, orang kantoran, orang kerja. Yang pengemis berapa orang? Hampir orang kampung numpang makan dapat nasi kotak. Itu yang buat orang susah nih. Nah artinya orang yang ngemis di Jakarta itu bukan ngemis makanan. Ngemis mau buat rumah di kampung dia. Nah gimana cara kontrol dia kalau kita ada bantuan? Sederhana. Siapin rumah di Cianjur saya mau bangun. Anda kalau ngemis di Jakarta, bila nggak makan susah, kok tangkapin aja. Kok kasih makan 3 kali sehari. Apa ada 100.000 orang makan? Kalau 15.000, 100.000 kira-kira 1,5 miliar. 1,5 miliar sehari, belum sampai 1 triliun. Dan saya yakin nggak ada 100.000 orang datang makan ke Jakarta. Dikurung loh. Saya bikin percocok pertanian, perikanan. Lu kerja situ kan kamu nggak ada rumah kan? Anak saya nggak sekolah, sudah saya kasih beasiswa. Anakku sekolah. Saya satu keluarga mau tinggal rumah, nih rumah susun. Ada debit. Mau nggak Anda? Tidak punya KTP DKI, tidak punya usaha. Ya saya kembalikan ke kampung kamu dong. Kamu balik lagi saya pidana. Ini semua permainan. Pengemis itu jadi bodohnya luar biasa. Saya temukan kita punya panti-panti sosial. Tangkap ya. Kasih makan. Itu namanya kasih dia makan, tidur gratis untuk ngemis. Nyogok orang kita, dia keluar, ngemis. 5-7 hari baru dipulangin. Dikurung dulu nih kok. Main lagi jumlah makannya segala macam. Itu masalah. Mas saya pengen tuh seluruh, kita mampu kok biayain seluruh orang fakir miskin yang gak kerja kok dengan sistem yang benar seperti itu. Mampu kok. Kesehatan udah tanggung, apa yang mahal kan kesehatan. Sekolah kita tanggung. Rumah kita tampung. Bisa.
Saya jamin bisa. Makanya Jakarta kita mau jadi model nih Pak. Makanya Bank DKI harus kejar. Sekarang difitnah terus nih Bank DKI ini. Perumahan alasannya apa? Bank nggak siap, pasar semua nggak siap. Mana ada bank dikasih nasabah tidak siap? Itu nambah jumlah nasabah kan? Nah saya juga bilang Bank DKI mau jadi buku 4 ya? Iya Pak. 30 T, aku mau kasih suntik aja sampai 30 T. Buku 4 aja. Terus kita akuisisi tuh bank-bank yang pembangunan daerah lain yang swap jadi logistik. Jadi kita jadi agen less cash society. Dan kita punya saham di situ, yang kita lakukan di sini Pak, bisa kita lakukan di daerah. Semakin miskin daerah kita melakukan NTT ketemu gubernur kemarin. Nah, kita mau kasih kredit dengan BUMD kita, saya mau bangun trans yang besar di NTT. Kita nggak kalah sama Perth, Australia. Asal kita punya pengembangan sapi yang besar. Nggak boleh kecil-kecil skalanya. Jadi masyarakat, kalau dia piara sapi, nggak sampai 10 ekor, nggak mencapai skala ekonomis, 9 ekor. Sebenarnya 10 ekor, dia butuh mobil buat ngambil rumput Pak, bawa pulang. Mobil BBM subsidi lagi, kita kan bego jual beras tukar ubi gitu. Jadi petani ya setengah mati nih, beli solar lagi, dia jual solar lagi subsidi. Coba kalau dibangun ranch yang besar, bikinin rumah, Menteri Kesehatan semua datang ke situ, kamu di sini aja. Kamu urus sapi kamu, mau kawin campur juga gampang. Nah sama kayak Spanyol, kenapa ada babi Spanyol yang begitu enak dagingnya? Itu dia lepas di kebun, kayak pohon apa, kayak pohon kacang, kayak semacam almond atau kacang apa, saya nggak tahu pohon apa itu. Itu jatuh pohon kacang itu babi itu makan kacang itu. Makanya dagingnya itu bisa enak beda. Nggak mau jadi jorok, itu dilepas. Ekspor ya seluruh dunia daging sapi Spanyol. Kita impor sapi terus. Mampu kita. Asal bangunnya skala besar. Nah ini bank kita suntik, ajak BUMD join, jadi saya mau masuk ke daerah-daerah logistik. Kuasai banknya, ya punya saham lah. Ini pertama 25, ini 40. Kita keluarkan tambah modal untuk salurkan kepada mereka. BUMD kerja, baru logistik kita kuat. Kalau enggak, kita mati masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Harusnya kita yang jadi juara dong. Tanah kita melimpah di mana-mana, laut melimpah mana-mana. Singapura, Malaysia, Thailand ada apa? Vietnam, Muang, Bir, ada apa mereka? Kamboja semua. Filipina ya oke lah, sedikit. Kita yang mana mungkin kalah kita itu. Macam-macam saya cerita sama beliau. Termasuk beli tank. Untuk apa beli tank? Memang ada perang benua, antar gurun. Tank itu lawan tank dalam perang, strategi perang. Kita mesti beli pesawat tempur, sama beli kapal-kapal perang. Kapal induk juga nggak perlu. Kenapa butuh kapal induk? Amerika segala macam, Cina. Dia pengen landasan supaya disimpan, ditembak satu tempat. Kalau kita mah gampang, bikinnya pelabuhan semua tempat wisata yang bagus-bagus, bandar udara. Titipin pesawat 2 biji situ. Orang mau ngebom itu juga bingung mau bomnya mana kan. Kalau bom sini ini masih naik semua pesawat. Kita bisa sebar, itu hebat Indonesia. Semua yang bisa produksi yang bagus, bikin pelabuhan laut yang dalam. Untuk apa? Sekaligus untuk kapal-kapal TNI AL. Itu kita bangun. Bandar udara, laut, sama darat dibangun infrastruktur. Rakyat nggak usah diajarin, kaya sendiri. Jalan kereta api segala macam. Ya kan? Paksain. Anda kalau mau pakai fasilitas semua mesti pakai non cash. You nggak mau nggak bisa dagang. Boleh kan? Yang kayak orang Kristen dulu percaya itu ada 666 itu. Kalau nggak ada tanda itu nggak bisa dagang gitu. Benar tidak? Orang Kristen tuh tahu itu cerita itu. 666 itu. Dia orang dipasangin chip di jidat, ada di tangan. Dia itu ada khayalan seperti itu, Pak. Jadi kalau Anda tidak pasang itu, Anda nggak bisa dagang. Semua dikontrol. Masuk akal sih khayalan seperti itu. Jadi orang lama-lama udah nggak mau pegang kartu lagi kan. Tahu digelang, di jam, dipakai. Ini lama-lama orang pasang aja lah, udah lah. Dipasang lebih gampang kontrolnya gitu. Itu bisa ke arah situ loh dunia. Dan orang boleh kontrol. Dan siang itu pasang itu, kamu kemanapun tahu. Itu privacy orang nggak ada lagi tuh.
Oh sekarang kalau istri tenang, suami juga tenang. Sekarang istri juga nggak jelas Pak. Jadi sekarang suami istri itu bisa masalah. Itu semua ada masalah sekarang. Ya, manusia udah gak ada beda. Ya. Jadi kita secepatnya Pak, yang 25 juta itu siapin ke sektor. Kami laporkan ya 2 hari ini kita sosialisasi untuk lobby Pak. Jalan Surabaya. Enggak, rumah susun bentuk saya beresin Pak. Iya Pak, rumah susun Khususnya. itu ya kita pernah lapor mau buka kantor kas aja di. Bapak bikin surat. Maksudnya Bapak bikin surat resmi. Pemberitahuan aja Pak. Bapak pemberitahuan tembusan ke saya. Jadi di Jakarta seluruh dunia kalah kalau soal cepatnya perizinan. Asal tidak minta izin. Kalau Anda minta izin, sesama kita pun lambat. Jadi nggak usah minta izin, pemberitahuan saja. Pemberitahuan saya mau buka kas. Tembusan ke saya, sama bang kok. Nah kalau dia tolak, Bapak bangun sana, kalau dia usir, tapel saya kita pecat-pecatin aja Pak. Udah keterlaluan itu. Keterlaluan sekali permainannya. Kayak kuburan, saya juga bilang. Sekarang semua punya ide istilah itu BRI segala macam. Kenapa sih orang bayar distribusi kuburan? Kenapa sih mesti datang ke sana? Kenapa tidak bikin langsung ATM bayar saja? Ya STNK saya lagi mulai ini. Untuk apa bayar pajak kendaraan bermotor? Katanya mesti ada stempel. Nggak usah stempel dong, tinggal dilihat listnya polisi lihat plat nomor ini. Kan ketahuan plat nomor mana yang jatuh tempo belum bayar. Kita juga tahu rumahnya di mana, alamatnya jelas. Cari, pusing amat. Kenapa sih masih gara-gara stempel itu masih pakai cash? Ini ada pembagian duit. Jadi kalau ada niat mah susah. Kalau kita nggak ada niat mah gampang. Kita kan todok aja. Sama kayak pengusaha kan mau minta izin. Saya tugasin bikin dong manifest di Pulau Seribu. Pakai hotel jaringan internasional, buka di sana. Saya pusat siap, dia gambarnya $1 juta dari konsultan Jepang. Kasih saya lihat fotonya semalam. Oke, saya kasih izin. Sebut apa-apa, buat saya gampang. Kamu beresin itu Masjid Luar Batang. Saya pengen Masjid Luar Batang itu kan sejarah Jakarta tuh. Dudukin Jakarta kan di situ Sunda Kelapa. Saya pengen Masjid Luar Batang itu kawasan kumuh, kamu beresin, kamu bayar orang, bikin plaza besar. Ya orang mau sholat Idul Fitri pun akan hebat di situ. Masjid gitu. Jadi bayangin masjid itu agung, 2 biji tower, depannya plaza semua. Nah itu tempat mendarat kapal pesiar. Nanti mau ke tempat kamu tuh dari nyambung semua kota tua. Kamu bikin lagi hotel yang bagus di kota tua. Jadi turis itu mau ke resort nginep boleh, mau di darat pun boleh. Dari Sunda Kelapa. Jadi satu sisi ini jadi permata kita beresin. BNI ke Fathahillah saya mau tutup. PO 21 bulan teriak bikin jalan, nggak jalan-jalan. Udah mau marah pecatnya baru mau bikin tahun ini katanya. Saya mau tutup BNI yang keluar kereta api itu, katanya lah. Dia bikin jalan lagi samping belakang BNI, terus ke Jakarta lewat bawah. Itu satu plaza. Dia bisa bayangin kalau orang mendarat di Masjid Luar Batang, lihat masjidnya doang, plaza. Wah, Idul Fitri pun orang sholat demen di situ Pak. Mau Idul Adha sholat pun demen itu Pak. Langsung tepi laut. Nah itulah Jakarta. Itu ciri khas Jakarta. Waduk Pluit juga diberesin, nyambung semua dari bandara semua. Nggak ada tempat sebagus Jakarta lah jujur aja. Di barat mau bagus gimana pun variasinya kurang ya. Kalau kita kan variasi banyak. Kita ini kampung besar. Ini jadiin satu-satu. Nah cashless inilah yang kuncinya nih. PKL udah, semua pegawai kami PHL sudah. Pertama pun nggak mau. Jadi sini kejadian nih. Dulu kalau pakai kwitansi, tangan UMP, terima 800 kurang aja. Ini tega loh, ini di sini loh, diisep di darahnya. Termasuk di Jakarta Timur masih ada saya temuin. Ya itu kan cleaning service ketemu saya bisa ngomong kan, ngomong. Kalau dulu katanya itu kalau pejabat lewat cleaning service nggak boleh kelihatan. Katanya ruangan ini steril, betul. PNS nggak boleh lalu lalang di sini, semua orang nggak bisa sini. Saya
ajak mereka makan, ngomong supaya dia lebih berani. Udah, bikinin ATM, ngambil di situ Pak. Supervisor pun tungguin bener Pak. Udah ngambil minta kutip. Gila, ini betul. Jadi preman di Jakarta banyak, gak heran. PNS saja preman. Itu gila. Itu diancam ya kata Timur sekarang. Kalau kamu gak mau segitu, saya pecat Anda. Saya bayar kuasa. Tapi mereka lupa, semua orang punya nomor. Itu handphone saya itu asli handphone saya itu 33. Pasca bayar ini. Telkomsel pertama kali punya GSM saya. Dulu MPS tidak pakai handphone. Ganti GSM saya gak telat ganti. XR saya itu jadi bupati karena saya pasang XR semua ganti XR. Sampai Jakarta lagi sinyal lebih bagus Satelindo, beli lagi Satelindo itu semua pasca bayar 3 nomor. Yang saya pegang ini justru nggak asli nomor saya nggak ingat nomor berapa ini. Yang Pemda semua itu yang asli, jadi kartu nama. Itu SMS. Saya nggak usah belusukan, saya tahu semua cerita semua ujung ke ujung. Semua pelosok saya tahu ceritanya, bener nggak bener. Saya kirim orang, cek bener nggak. Saya kirim. Kita punya data semua kok, orang nyolong ini semua saya tahu. Tapi pagi baru dapat berita untuk izin diminta 5 miliar dari pejabat kita. Nah, saya bingung di KPK kalau saya laporin bisa tangkap apa enggak tuh. Nah pasalnya juga ada oknum kita nggak tahu nih kan. Nah saya tes ini. Nah, nggak heran. Lihat dari gaya hidup orang kita udah bisa tebak. Mainnya kelas atas gitu. Lihat gaya hidup udah kelihatan. Wah, sini penuh cerita Pak. Saya tahu semua. Ya, Pak, karena 12 malam langsung BBM takut. Biar saya takut lupa. Biar saya takut lupa. Walaupun Bapak udah tidur, kalau besok pagi saya lupa Pak. Harus ada judul ya Pak. Saya lupa. Saya waktu di Bupati Belitung lebih konyol. Sekarang istri saya agak dia marah gitu loh. Tahu dulu, saya tukang minum air banyak gitu. Jadi saya semalam tuh pasti ke toilet 2 kali. Harus bangun. Tapi saya udah biasa latih hipnotis saya. Jadi kalau ke toilet itu saya udah hipnotis saya tuh balik lagi langsung tidur. Saya bayangin tidur enak. Nah, orang nggak bisa tidur lagi kan. Saya gampang. Nah saya sering sekali waktu sampai ke toilet itu saya balas beberapa SMS. Kerjaan ya Pak. Itu ya cicil lah gitu kan. Kan kencing kan nggak pakai tangan gitu. Cuma itu dong, kenapa sih nggak sambil duduk di toilet kita cuci muka? Saya lap kan perih kan. Saya pasti lap muka saya dulu. Saya cuci muka oke kok, saya bisa tidur lagi. Cuci, balas 2-3 biji. Saya ingat ya cicil. Nah balik lagi saya tidur lagi. Nah waktu beli itu lucu sampai masyarakat bilang, Pak Bupati tidurnya jam berapa ya? Nah kenapa? Jam 7 malam ada, 8 malam ada, jam 1 pagi ada, jam 2 ada, jam subuh ada. Saya pasti bangun setengah 5. Nah, saya walaupun bangun setengah 4 pun, saya bisa tidur lagi. Bisa saya kebangun jam 4, kan kita udah sering bangun pagi, nggak usah alarm pun udah kebangun. Jadi saya selalu ada alarm. Saya bangun jam 4 nih, masih setengah jam nih, saya boleh tidur lagi nih. Saya bisa tidur lagi. Saya 10 menit pun saya bisa tidur. Saya start tidur dulu 10 menit, atau terus bangun lagi. Jadi efektif. Saya usahakan tidur cepat. Kalau ngajak-ngajak begadang malas ya. Jadi kalau saya pulang beres jam 9 saya sudah tidur. Ini jam 11 bangun kan, aku kerjain lagi. Iya. Sama kayak rapat kan, rapat juga saya sambil dengar kan pakai kuping kan. Ya aku balasin dah 1-2. Jadi cepet. Biar gak lupa, saya copy paste, saya kirim. Tapi lagi hack nih Pemda ini. Mau beli baru lagi 2 tahun dia gak tahan terlalu dipejet-pejet dia nangis sendiri. Gak kuat HP-nya aja. Gak mau dipencet lagi tuh, udah ganti lagi dia bilang. Ya cepet. Ya Bapak buka kas, bus sudah per Agustus. Nanti yang soal bencana ya, saya mau dimulai. Kalau udah dorong mereka yang sudah punya rekening bank, nah maksudnya Bapak mulai mesti promosi ke sana. Promosi gini, jadi Bu Endang cari sisi hukumnya, bantuan sosial kepada bencana kan ada posnya.
Jadi Bapak mulai datangin ke tempat yang setiap tahun itu ada sinetron banjir, Pak. Kalau tinggal di dalam sungai kok nggak mau keluar kok. Ya Bapak masih mau nyisir mereka, KTP didorong untuk punya rekening bank DKI. Nah alasannya apa? Bantuan pemerintah kalau terjadi banjir buat makanan bukan bentuk masak makanan lagi. Anda harus beli makanan itu sendiri. Nah kita bisa kunci juga, kalau sosial masih mau masak, belinya masih di bagian sosial. Dan duit yang dia pegang, nggak bisa dicairin Pak. Dia hanya bisa belanja di debit. Jadi bayar rekening bank, yang porsi duit kita. Nanti kan dia bisa masukin duit dia pribadi, itu boleh. Bisa kan diatur di bank kan, jumlah amount yang kita punya, itu hanya bisa belanja di debit. Ya Indomaret atau apa, beli barang pun ditentuin di situ kerjasama dengan mereka. Hanya bisa beli. Lebih baik kita siapin makanan saji 5.000. Oh, elektronik juga bisa Pak. Ya, oleh Pak Presiden. Makasih banyak Pak. Nanti kita akan share juga ke tempat lain. Ya, nanti Jakarta Bapak Ibu jadiin Jakarta model. Iya Pak. Berita di TV-nya banyak, tapi kalau setuju kita upload ke YouTube. Upload ke YouTube orang nonton, orang udah kebayang. Siap. Siap Pak. Langsung ya, saya masih. Terima kasih. Masih ya. Yuk, saya mesti geser.